Oak across Western Canada poses obvious health risks, but there's more. Trees are a Necessary part of the regeneration cycle, but as they become so frequent and fierce, their long-term toll isn't fully clear. Anita Bath, CBC News, Vancouver. Halo teman-teman semua, kenalin aku Syarifah dan di video kali ini kita bakalan bahas lebih lanjut nih soal permasalahan lingkungan yang ada di dunia ini. Oke, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi soal permasalahan lingkungan yang teman-teman juga rasain gitu ya. Kalau misalkan sekarang itu cuaca udah makin ekstrim gitu, kadang kita ngerasain panas seharian tapi bisa tiba-tiba hujan deras ketika gitu. Atau bahkan berbagai permasalahan yang teman-teman juga udah sering lihat di berita. Kayak misalkan teman-teman ngelihat saking ekstrimnya cuaca, bahkan panasnya itu bisa sampai membakar hutan teman-teman. Atau misalkan masalah-masalah lingkungan seperti adanya banjir, kabut asap, keracunan warga karena air, dan berbagai permasalahan yang lainnya. Nah, berbagai contoh yang tadi aku sebutin itu biasa disebut sebagai environmental issue teman-teman, atau masalah-masalah lingkungan yang ada di dunia ini. Nah, kenapa sih environmental issue itu bisa terjadi gitu ya? Jadi environmental issue atau masalah-masalah lingkungan itu terjadi disebabkan oleh banyak hal teman-teman. Tapi salah satu hal yang paling berpengaruh itu biasanya disebabkan oleh adanya campur tangan manusia. Jadi teman-teman, manusia itu bisa aja melakukan kejahatan kepada lingkungan teman-teman. Kayak misalkan kejahatan-kejahatan yang lainnya yang teman-teman udah sering lihat gitu ya di berita. Kayak misalkan adanya pencurian, penipuan, terus perdagangan ilegal ataupun pelecehan gitu ya. Nah, kejahatan itu nggak cuma melulu yang terjadi itu yang teman-teman lihat gitu di berita, yang kayak gitu tadi gitu. Tapi juga ternyata kejahatan itu juga bisa dilakukan manusia terhadap lingkungan loh teman-teman, yang biasa disebut sebagai environmental crime. Hah? Kejahatan terhadap lingkungan? Memang bisa ya manusia itu jahat kepada lingkungan gitu? Nah teman-teman, jangan heran, jangan bingung. Ternyata nih manusia itu bisa melakukan kejahatan kepada lingkungan yang biasa disebut sebagai environmental crime. Apa sih environmental crime itu? Jadi teman-teman, environmental crime itu adalah suatu tindakan kejahatan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi lingkungan atau makhluk hidup yang lainnya. Bisa kepada manusia, kepada hewan, ataupun kepada tumbuhan gitu. Nah, biasanya environmental crime ini dilakukan oleh individu, organisasi, kelompok, atau bahkan negara teman-teman. Jadi, suatu negara itu bisa melakukan kejahatan lingkungan yang berpengaruh kepada negara yang lainnya. Jadi kita bisa sebut nih, kalau misalkan kejahatan lingkungan itu bisa aja melewati lintas batas negara. Nah, kejahatan ini biasa disebut sebagai transnational environmental crime. Nah, transnational environmental crime ini harus memenuhi dua syarat teman-teman, yaitu yang pertama adalah melanggar aturan-aturan yang telah diatur oleh hukum pidana internasional yang skalanya cakupannya internasional dan harus melibatkan lebih dari satu pihak aktor internasional. Misalkan melibatkan dua negara, melibatkan negara dan juga organisasi internasional, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya kayak gitu teman-teman. Nah, seperti kejahatan yang lainnya kayak penipuan, pencurian, pelecehan, itu kan pasti menimbulkan adanya korban ya teman-teman. Nah, kejahatan terhadap lingkungan itu ternyata juga menimbulkan korban loh teman-teman, yang biasa disebut sebagai environmental victims. Nah, kenapa sih kejahatan lingkungan itu bisa menimbulkan korban? Ya karena environmental crime itu bersifat harming teman-teman, ada bahaya yang ditimbulkan. Karena adanya bahaya yang ditimbulkan, maka ada resiko yang harus kita hadapin atau konsekuensi dari kejahatan yang telah dilakukan. Dan kejahatan yang dilakukan tadi pasti disebabkan oleh banyak faktor gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apakah kejahatan lingkungan ini cuma terjadi di negara-negara yang masih berkembang gitu, di negara-negara yang mungkin masih menggunakan metode-metode yang konvensional? Oke, jadi teman-teman, kita bakalan coba jawab dan bahas lebih lanjut terkait pertanyaan tadi. Apakah kerusakan dan juga permasalahan lingkungan itu hanya terjadi di negara-negara berkembang aja? Faktanya teman-teman,
teman-teman, ternyata permasalahan lingkungan itu terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia. Jadi tersebar teman-teman, gak hanya di negara-negara berkembang, tapi negara-negara maju juga masih menghadapi masalah-masalah lingkungan teman-teman. Salah satunya adalah negara maju yang udah sering banget digaungkan namanya dan juga kita denger nih di mana-mana, yaitu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu jadi salah satu negara maju yang sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan teman-teman. Dan di video kali ini kita bakalan bahas lebih lanjut tentang 3 environmental issues yang ada di negara Paman Sam beserta penyebab dan juga solusinya. Jadi teman-teman, yuk simak videonya lebih lanjut biar kita tahu nih masalah-masalah lingkungan apa sih yang lagi dihadapin sama Amerika Serikat. 3 environmental issues yang ada di United States of America. Environmental issue yang pertama adalah pollution yang mencakup polusi udara, air, dan juga tanah. World Health Organization melaporkan pada tahun 2016 terdapat hampir 90 orang di seluruh dunia menghirup udara tercemar yang buruk dengan tingkat kematian per tahun hampir mencapai 3 juta orang. Menurut EPA, kualitas udara Amerika Serikat menurun hingga 24% dari tahun 2009 hingga 2016. Dan California dianggap sebagai negara bagian Amerika Serikat yang paling berpolusi udara dengan 12 kota teratas Amerika Serikat. Ozon paling tercemar semuanya terletak di California. Kontaminasi udara ini dikarenakan oleh banyak hal, termasuk dari limbah memasak dan pemanas rumah tangga, proses industri, pabrik minyak, dan emisi kendaraan tersebar luas di berbagai area di seluruh Amerika Serikat, yang terdiri dari area padat penduduk seperti pantai barat dan timur Detroit, Chicago, dan juga area pantai Teluk. Dalam skala global, terdapat 2 juta ton pembuangan limbah ke saluran air pada setiap harinya. Seperti bagian dunia lain, orang-orang Amerika Serikat juga telah menderita pencemaran air termasuk air keran lokal dan juga air lautnya. Beberapa polutan seperti mikroplastik dan logam terlarut serta obat-obatan memang sulit dihilangkan bahkan melalui proses pemurnian air limbah industri. Selain itu, tambang Amerika Serikat yang ditinggalkan terus melepaskan polutan ke saluran air, bahkan di Colorado, ranjau telah mencemari 2.300 km sungai. Karena adanya hal ini, timbul kekhawatiran besar atas tingkat metaboloid beracun yang ada di air keran dan juga air laut Amerika Serikat yang mengakibatkan kontaminasi air. Meskipun polusi tanah dan udara juga mempengaruhi tingkat air dari metaboloid beracun, tumpahan minyak di California dan juga Teluk Meksiko juga menjadi sumber kerusakan lingkungan laut Amerika Serikat. Kehadiran timbal dalam air keran Michigan, merkuri dalam kualitas air rendah di Washington DC, dan air coklat dari keran di California Maywood adalah contoh keprihatinan serius bagi otoritas lingkungan setempat. Selain itu, wilayah pesisir di berbagai negara bagian Amerika Serikat seperti Florida, Mississippi, dan Louisiana adalah beberapa wilayah yang sangat dipengaruhi oleh perubahan air laut. Polusi tanah adalah masalah lingkungan yang serius di banyak negara bagian Amerika Serikat pada saat ini. Industrialisasi besar-besaran dan aktivitas campur tangan manusia seperti penyemprotan bahan kimia dapat meningkatkan kadar zat beracun dan juga bahan kimia di dalam tanah. Pencemaran tanah tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, tetapi juga dapat mengakibatkan lemahnya pertumbuhan tanaman di masa mendatang. Sudah banyak kasus penyakit yang diderita manusia akibat pencemaran tanah, seperti yang telah dilaporkan di beberapa wilayah Amerika Serikat seperti di New Jersey, Tennessee, dan juga Montana. Environmental issue yang kedua adalah loss of biodiversity. Penurunan keanekaragaman hayati di Amerika Serikat adalah masalah yang cukup utama dan serius selanjutnya. Pemanasan global, polusi, naiknya permukaan laut, urbanisasi, dan industrialisasi adalah beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Setiap tahun, populasi Amerika Serikat tumbuh sebesar lebih dari 1,7 juta orang. Dan setiap orang secara statistik membutuhkan 1 hektar lahan dan jalan raya tambahan. Menurut survei, sejak tahun 1600, deforestasi Amerika Serikat telah menyebabkan hilangnya hutan berawan sebesar 75%. Ada banyak alasan untuk deforestasi Amerika Serikat, meliputi penebangan pohon untuk keuntungan moneter, yaitu untuk menjual kayu, penciptaan lahan pertanian, dan investasi tanaman dan hewan invasif. Hingga 20-40% lahan di Alabama, Carolina
Carolina Selatan dan Florida telah mengalami konversi lahan. Masalah ini telah menimbulkan masalah lingkungan lainnya seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan juga peningkatan polusi. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya perluasan perkotaan. Memperluas urbanisasi adalah salah satu faktor kritis utama yang dianggap sebagai penyebab awal berbagai masalah lingkungan lainnya. Sekitar 60-70% warga Amerika Serikat tinggal di kota-kota yang menonjolkan populasi Amerika. Tren urbanisasi yang masif ini menimbulkan banyak dampak yang merusak masyarakat secara keseluruhan. Environmental issue yang ketiga adalah climate change. Climate change adalah masalah serius lainnya yang mengkhawatirkan lingkungan di Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri saat ini telah menghadapi berbagai masalah-masalah serius seperti adanya kenaikan suhu, hilangnya spesies, pencairan es, datangnya banjir, dan angin topan yang tidak biasa. Semua bencana ini disebabkan oleh satu penyebab utama, pemanasan global dan juga perubahan iklim. Setelah Cina, Amerika Serikat dianggap sebagai negara kedua yang memproduksi gas rumah kaca terbesar di dunia, yang merupakan penyebab utama di balik adanya perubahan iklim. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah terlibat dalam mengeluarkan undang-undang untuk mengendalikan masalah lingkungan utama, termasuk penggunaan lebih banyak energi dari sumber daya surya dan gas alam, alih-alih produksi berbasis batu bara. Telah diputuskan untuk mengurangi tingkat emisi karbon menjadi 17% pada tahun 2020 di Amerika Serikat, namun tetap saja masalah ini membutuhkan penekanan yang serius dari pemerintah Amerika Serikat dan juga pihak-pihak terkait yang lainnya. Nah teman-teman, dari masalah-masalah lingkungan yang udah disebutin tadi, mulai dari pollution, ada loss biodiversity, dan juga ada climate change, itu adalah 3 dari berbagai masalah lingkungan yang sedang dihadapi oleh Amerika Serikat nih. Terus pertanyaannya nih teman-teman, dari masalah-masalah lingkungan yang ada di Amerika Serikat, ada nggak sih solusi ataupun upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di Amerika Serikat sendiri sebenarnya banyak pihak yang terlibat teman-teman. Tapi di video kali ini kita bakalan bahas 3 pihak yang melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang ada di Amerika Serikat. 3 itu dari apa aja sih? Yang pertama, ada dari pemerintah Amerika Serikat. Yang kedua, ada dari international organizations. Dan yang terakhir ada dari environmental activists. Nah, untuk yang pertama, dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi teman-teman, di Amerika Serikat sendiri sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan nih terkait dengan permasalahan lingkungan. Just hours into the presidency and already at work, Joe Biden spent part of Wednesday afternoon at the White House signing a series of executive orders aimed at undoing part of Donald Trump's legacy. The first order of business was to make mask wearing mandatory in federal buildings and on federal land in an attempt to slow the spread of coronavirus. Another order Biden signed the return of the United States in the Paris Climate Agreement, an accord Trump had decided to leave last year. Just like we need to be a unified nation in response to COVID-19, we need a unified national response to climate change. We need to meet the moment with the urgency it demands. Biden has promised to put the country on a track to net zero emissions by 2050, in line with most developed nations. Immigration will also be at the center of the new president's policy shift. Biden signed an executive order to halt the construction of the U.S.-Mexico border wall and a memo directing the Department of Homeland Security. Nah, untuk yang kedua, ada international organizations. Teman-teman, jadi yang menaruh fokus ataupun perhatian untuk masalah lingkungan itu ternyata nggak cuma negara aja nih teman-teman atau pemerintah gitu ya, tetapi dari pihak lain yang berupa organisasi itu juga banyak yang menaruh perhatian kepada permasalahan lingkungan. Nah, dalam hal ini ada organisasi yang kita sebut sebagai United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi perdamaian paling primer ya di dunia ini, itu juga menaruh fokus pada permasalahan lingkungan loh teman-teman. Tapi kita heran kan, kenapa organisasi perdamaian justru menaruh perhatiannya kepada permasalahan lingkungan. Nah, karena teman-teman, masalah lingkungan itu ternyata juga bisa jadi salah satu pemicu terjadinya konflik ataupun peperangan antar negara nih teman-teman. Makanya PBB sebagai organisasi perdamaian kemudian menaruh fokusnya ataupun perhatiannya kepada permasalahan lingkungan nih, biar bisa mencegah adanya terjadi konflik ataupun peperangan karena adanya permasalahan lingkungan gitu teman-teman. Nah, PBB sendiri punya banyak program dan juga anak organisasi di bawah PBB itu sendiri yang fokusnya memang khusus diperuntukkan untuk memperhatikan masalah lingkungan seperti ada UNEP dan juga UNFCCC.
Since 1995, the United Nations Climate Change Conference, or the UNFCCC, has conducted over 25 climate conferences. During the same time, CO2 emissions have been increasing at an alarming rate. Climate change has claimed 1.3 million lives and has damaged the economy for $3 trillion. With climate change no longer a distant threat, Nah, yang ketiga ada environmental activist. Environmental activist ini adalah pihak di luar dari negara ataupun organisasi internasional, teman-teman. Biasanya environmental activist ini berasal dari masyarakat yang kemudian mereka melakukan gerakan untuk menyuarakan atau mendorong adanya perubahan-perubahan lingkungan menuju ke arah yang lebih baik gitu ya, untuk melakukan perbaikan gitu. Nah, biasanya gerakan ini itu muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas adanya upaya penyelesaian yang diberikan oleh badan-badan legal, kayak misalkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dari organisasi internasional. If you talk to a kid about really any kind of problem, their first response will be very, very straightforward. Let's try to fix it. Young people around the world are fed up with inaction on climate change. Groups of students across America say they will skip class tomorrow for the first national school strike over climate change. Almost all of them are students. This group behind me, just 9 years old. We spoke to a group of 17-year-olds who said they're here today to fight for their future. Nah, dari permasalahan lingkungan yang terjadi di Amerika Serikat, mulai dari pollution, loss of biodiversity, dan juga climate change, 3 permasalahan tadi ternyata juga terjadi di Indonesia loh, teman-teman. Di Indonesia juga nggak jauh-jauh dari 3 permasalahan tadi. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan kalau pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup.
Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan gerakan menanam pohon. Nah, maka dari itu teman-teman, sebenarnya karena kesamaan kasus ini kita jadi bisa belajar nih. Kalau solusi yang diberikan dan diperkuat itu kita juga bisa belajar dari Amerika. Kalau misalkan kita harus memperkuat kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Selain itu, kita juga harus menggenjot nih gerakan ataupun perubahan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, gerakan yang dilakukan oleh environmental activist juga harus lebih didengar dan juga lebih didorong agar perubahan lingkungan yang menuju ke arah yang lebih baik itu bisa terjadi lebih cepat dan juga lebih maksimal. Tapi masa sih menjaga lingkungan itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga sekelas negara ataupun organisasi internasional aja? Ternyata teman-teman, menjaga lingkungan itu bahkan bisa dimulai dari diri kita sendiri loh. Jadi aku dan teman-teman di sana bisa ikut berkontribusi nih untuk menjaga lingkungan dan bumi ini. Gimana ya caranya? Aku punya tips nih, beberapa tips yang bisa dilakuin teman-teman buat menjaga lingkungan mulai dari keseharian kita aja. Yuk, simak tipsnya berikut ini. Tips yang pertama, buat teman-teman nih yang suka berbelanja dan masih sering menggunakan kantong plastik, coba deh kita mulai mengurangin hal ini. Caranya gimana sih? Nah, buat teman-teman bisa banget membawa tas berbahan dasar kain untuk berbelanja. Pasti teman-teman punya banyak dong di rumah. Tips yang kedua, nah teman-teman pasti sering kan menggunakan kendaraan bermotor. Yuk coba kita mulai kurangin penggunaannya, atau setidaknya kita coba menggunakan kendaraan-kendaraan yang lain yang lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan sepeda ke tempat-tempat yang memang tidak terlalu jauh. Tips yang ketiga, nah teman-teman pasti setiap hari minum dong, tapi mungkin terkadang masih menggunakan botol plastik nih. Yuk coba kita ganti dengan botol-botol yang lebih keren nih teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa pakai nih botol tumbler yang bahannya bukan dari plastik, biar kita bisa jadi kayak orang yang keren gitu ya, gaul tapi tetap bisa menjaga lingkungan. Gimana nih teman-teman? Ternyata gampang kan buat kasih dampak baik buat lingkungan kita. Kita juga bisa berkontribusi loh buat menjaga bumi ini, mulai dari hal-hal yang sederhana dimanapun teman-teman berada, mungkin di rumah, di tempat bermain, ataupun di kampus. Teman-teman bisa juga loh menjaga lingkungan ini biar bumi ini makin sehat, makin ramah, makin bersih, dan dampak baiknya juga teman-teman yang rasain nih. Maka dari itu, yuk ikut berkontribusi jaga lingkungan kita, karena bumi juga butuh kita loh, nggak cuma kita yang butuh bumi ini. Oke, kalau gitu sampai di sini aja video kita. Semoga dari video ini teman-teman bisa dapat hal positifnya ya, dan teman-teman bisa praktek ini tips-tipsnya buat berkontribusi buat lingkungan kita. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di video-video selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.